semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pemirsa yang berbahagia, di tengah pandemi COVID yang melanda Indonesia, bahkan dunia, tentunya hal ini menjadi masalah dan problema bagi seluruh umat manusia. Namun hal ini tidak menjadi penghalang untuk meraih mimpi dengan cara yang sederhana dan bermakna. Hal ini dibuktikan dengan perjalanan seorang pemuda dalam kurun waktu 4 tahun bekerja di 2 perusahaan swasta di Surabaya. Menginjak usia 23 tahun, dia memilih untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Nganjuk. Dan kini usianya telah menginjak 27 tahun. Di era atau di masa pandemi COVID-19 ini, dan dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, dia meluncurkan novel pertamanya yang berjudul Vanderhout. Apa alasan dibalik perjalanan panjang sang penulis yang akrab disapa Van ini? Selama 30 menit ke depan bersama saya Mira Ani akan mengganggu launching novel perdana Vanderhout bersama sang penulis. Mari kita sambut Irfan Murdiana. Baik pemirsa, sekarang kita telah bersama dengan sang penulis yaitu Mas Irfan Murdiana. Selamat datang Mas Irfan. Baik, apa kabar Mas Irfan? Ya, alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah kabar baik. Mohon maaf karena untuk sekarang kita tidak salaman dulu karena masih suasana pandemi COVID-19 ini. Kita harus selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker untuk kemana-mana. Tapi untuk sekarang kita tidak pakai masker dulu ya Mas Irfan ya. Kita nggak pakai masker ya. Karena biar kelihatan. ya kelihatan dan jelas. Ya. Oke, sebelum kita masuk pada sesi-sesi pertanyaan dan untuk mengupas buku perdana, benar ya? Buku perdana Mas Irfan ini, mari kita simak video ini. Dalam sesi pertanyaan dan kita membahas secara tuntas buku yang telah dirilis oleh Mas Irfan ini, mungkin dari Mas Irfan sendiri ada satu hal atau yang mewakili perasaan Mas Irfan nih tentang penulisan hidup itu. Jadi sebelumnya novel ini terus berarti dari sebuah peninggalan dari nenek moyang. Salah satunya yang saya dengar begini, yaitu yang pertama. Itu apa Mas Irfan? Bisa dijelaskan mungkin ke pemirsa? Benda ini juga ada di bab cerita, namun tidak terlalu spesifik karena terlalu sedikit untuk dibahas. Ya. Namun benda ini sangat bermakna. Ini adalah pentingnya kepunyaan kakek saya. Kepunyaan kakek saya yang dimana benda ini sangat bermakna. Jadi benda ini ada peninggalannya ada 4. Namun salah satunya ini. Bagi pemirsa yang di rumah yang mungkin penasaran agar saya mengupas tuntas 4 benda itu, saya mempunyai syarat atau challenge ya di sini. Challenge-nya sangat sederhana, Mbak Mira. Baik, oke. Apa syaratnya Mas Irfan? Apa challenge Buku muda. Ya? Anda tinggal beli buku ini ya. Buku ini bisa nanti dipromosikan oleh Mbak Mira secara lebih detail. Tadi saya ingin menunjukkan sekilas bahwa kita bisa, atau saran yang bisa dilakukan dalam buku ini. Di buku ini nanti Anda bisa tulis nama Anda dengan jelas. Setelah itu Anda share ke IG. Dari situ nanti tag, jangan lupa tag IG saya ya, bisa dilihat di link deskripsi nanti IG saya. Dari situ nanti siapa yang paling banyak atau intinya paling banyak merespon, maka saya akan mengulasnya secara khusus, Secara detail seperti itu ya.
Oke, berikut adalah challenge atau syarat bagi teman-teman yang ingin mengetahui Ini ada namanya Mbak. apa namanya? Namanya ada challenge FDH. Oke. Apa itu? Challenge FDH. Ini singkatannya nih, Van der Hoos. Oke, challenge FDH. Van der Hoos. Oke, Saya bagi tunggu teman-teman ya. Bisa. Baik. Baik pemirsa, nah sekarang waktunya kita akan melakukan sesi pertanyaan tentang buku Van der Hoos ini. Oke, untuk pertanyaan pertama ya Mas Ervan, apa latar belakang Mas Ervan menulis novel ini, novel Van der Hoos? Ini pada penulis ya? Jadi novel Van der Hoos ini saya mulai dari sebuah hobi. Jadi hobi saya itu menulis. Oke, menulis. Ya, jadi tulisan itu saya buat karangan. Tidak terbentuklah novel ini. Sebenarnya ini novel saya yang ketiga, Mbak Nira. Oh, novel ketiga. Ya. Jadi novel yang pertama, yang kedua itu pernah saya terbitkan di penerbit Mayor. Namun pada akhirnya gagal. Sehingga saya memilih penerbit indie. Jadi ini penerbit indie. Oh, Ya. Jadi dari situ akhirnya ketika cerita. Jadi cerita ini ada sedikit cerita nyatanya. oh ada sedikit cerita Ya, dari nyata. cerita saya sendiri. Oh, dari kisah Mas Mungkin Ervan seperti sendiri. itu, Mbak. Nira. Oke pemirsa, berikut adalah latar belakang ya Mas Ervan. Jadi pasti akan membuat pemirsa semakin penasaran dengan apa isi buku ini. Nah, selanjutnya kita akan menanyakan. Nah, ini kan buku ini kan adalah buku ketiga ya Mas Ervan ya. Ya. Buku yang satu dan kedua gagal. Namun alhamdulillah untuk buku yang ketiga sudah berhasil. Nah, berapa lama waktu pengerjaan atau pembuatan novel ini, Bapak? Ya, untuk pengerjaan novel Van der Hoos ini saya memerlukan waktu dari bulan Januari ya Mbak Nira. Dari situ saya bereksperimen dan awalnya gagal, ini juga gagal ceritanya karena ceritanya terlalu ribet Oh, awalnya novel ketiga juga gagal. ya, karena ceritanya itu Oh, ceritanya ribet. Jadi saat itu saya terinspirasi dari hingga milik mana yang saya kan, tadi Ya. yang dijelaskan baik. akhirnya saya mampu menciptakan novel Van der Hoos ini atau meluncurkan novel ini. Berarti kira-kira ya, dari bulan Januari 2020, mohon maaf, sampai dengan bulan Sampai dengan bulan pokoknya awal puasa naskah saya sudah masuk ke penerbit. naskah sudah masuk ke penerbit. Iya. Oke. Butuh waktu beberapa bulan ya Mas Ervan ya, dan sekarang di bulan Agustus ini baru dapat meluncurkan atau launching. Iya, seperti itu. dari launching. Ini adalah pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh pemirsa Mas Ervan. Ini biasanya pertanyaan ini atau hal ini pasti hal yang paling dicari oleh pemirsa semuanya. Nah, dalam novel Van der Hoos ini bab mana yang paling berkesan menurut Mas Ervan sendiri? Untuk bab yang paling berkesan menurut saya itu di bab Nur Kota Angin atau di tingkat Nukang. Di situ menceritakan sebuah cinta, ya, cinta kepada seorang laki-laki. Jadi ini perempuan ceritanya. Perempuan mencintai seorang laki-laki. Apa ini cerita nyata dari cerita Mas Ervan sendiri Kalau atau bukan cerita nyata, ini karangan. oh karangan? Jadi Inspirasi seperti itu ya? dia saling berhubungan dengan yang lain. Jadi saya ceritakan ini. Jadi ini cerita tentang cinta seorang wanita kepada seorang laki-laki. Ini cinta yang kedua ya. Cinta yang kedua. Ya, cinta yang kedua. Dari cinta kedua ini si perempuan ini menolak, padahal dalam hatinya itu sangat ingin mengait hubungan lebih serius, mungkin ke jenjang pernikahan atau sebagainya seperti itu. Dari situ akhirnya wanita itu menolak karena suatu masalah atau suatu persoalan, sehingga persoalan ini adalah latar belakangnya tentang mimpi dia menjadi seorang pengabdi negara. Dari situ si pihak perempuan juga pernah intinya ditemui lagi oleh cinta pertamanya dan juga ingin Flashback ya Mas Ya. Irfan. mau CLBK lagi dan CLBK mau tapi menikah dengan wanita itu, namun dia menolak juga.
Kira-kira apa alasan wanita tersebut menolak kalian harus beli buku Van der Horst ini? Ini ada satu lagi Apalagi sangat Pak? berkesan bagi saya Ya, dari sapi ini, yaitu wanita itu mencari laki-laki ini yang cinta keduanya. cinta kedua setelah ditolak tadi. Iya, setelah bertahun kemudian mencari sampai dia menulis sebuah surat untuk cinta keduanya ini. Bayangkan, Ini semakin menarik pemirsa. suratnya ini tidak surat yang ditulis tangan, tapi Tapi ini surat elektronik. surat elektronik Tahu kan surat elektronik? apa Mas Erlan? Silakan dijelaskan. Surat elektronik itu seperti email gitu ya, seperti email yang disampaikan kepada cinta keduanya. Padahal cinta keduanya itu fasilitas seperti HP itu sudah tidak ada. Sudah ininya sudah yang diangan-angankan tadi sudah tidak ada. Jadi awalnya si laki-laki ini kan punya HP, dari HP yang mungkin mulai update, mulai terupdate ya. Tapi pada akhirnya gagal karena suatu masalah sehingga HP-nya itu terjual. Dari itulah si kan ini tidak ada apa ya namanya, tidak ada komunikasi kan, Komunikasi benar. sehingga kan ini membuat pertanyaan. Sedangkan si wanita itu menulis di email, sedangkan si laki-lakinya Tidak memiliki. akses. Itu bagaimana ceritanya? Nanti pasti akan ada endingnya. Jadi ada endingnya nanti. Itu ada endingnya di mana mereka akan bersatu lagi. Wow. Ini ceritanya sangat mengesankan sekali pemirsa, dan baru pertama kali saya mendengarkan cerita seperti ini ya. Di zaman sekarang yang serba elektronik, serba canggih, tapi seorang laki-laki tidak memiliki akses benda elektronik seperti HP atau apapun. Itulah pemirsa beberapa pertanyaan yang sudah kita bahas dengan penulis Mas Ervan Mulyono. Dan saya sarankan untuk Anda wajib punya buku Van der Horst ini. Karena apa? Ceritanya sangat menarik, juga banyak pesan-pesan bermakna dalam buku ini. Dan untuk kalian semua jangan lupa untuk challenge yang sudah disampaikan oleh Mas Ervan tadi. Karena ini masih dalam suasana kemerdekaan. Ini harga khusus untuk Anda semuanya. Ini kabar gembira untuk Anda semuanya. Harga novel Van der Horst ini akan kita kasih diskon dari harga sebelumnya, yaitu 82.000, sekarang hanya 75.000 rupiah. Bagi Anda yang tinggal di daerah Kota Nganjuk, Anda bisa mendapatkan bonus lagi, yaitu free ongkir. Dan catatannya adalah Anda harus membeli langsung ke penulisnya. Mungkin bisa menghubungi WA yang sudah tertera dan juga IG pada layar berikut ini yang sudah dicantumkan. Dan setelah bulan Agustus nanti, buku Van der Horst ini akan kembali normal, yaitu seharga 82.000 rupiah. Oke, dan jangan khawatir untuk teman-teman yang berada di luar Nganjuk, kalian bisa order buku Van der Horst ini dengan cara mengunjungi website www.jejakpublisher.com, dan itu kalian bisa searching atau kata kunci Van der Horst, dan kalian bisa ikuti cara pemesanan yang tertera. Demikian acara launching perdana novel Van der Horst. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Semangat untuk kita semua. Semangat meraih mimpi dengan cara yang sederhana dan bermakna. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.